Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi kami yaitu Project Procurement Management. Kelompok kami yang beranggotakan pertama adalah Diki Rahmat, yang kedua adalah Farah Diva, yang ketiga adalah Fauzan Ramadan, yang keempat adalah saya Muhammad Ilham Maulidin, dan yang terakhir adalah Winda Umi. Selanjutnya materi pertama akan saya bacakan, yaitu The Importance of Project Procurement Management, atau pentingnya pengadaan manajemen. Procurement atau pengadaan adalah proses memperoleh barang dan jasa dari sumber luar. Pengadaan digunakan dalam pemerintahan dan perusahaan swasta. Jadi perusahaan itu bisa menyewa jasa dari pihak ketiga untuk melakukan suatu pekerjaan yang dia inginkan. Organisasi atau individu yang menyediakan layanan pengadaan biasa disebut pemasok, vendor, kontraktor, subkontraktor, ataupun penjual. Selanjutnya adalah outsourcing. Outsourcing merujuk pada praktik mempercayakan sebagian atau seluruh fungsi kegiatan bisnis kepada pihak luar yang dapat berupa perusahaan atau individu untuk melakukan tugas-tugas yang sebelumnya dilakukan oleh internal perusahaan. Outsourcing dapat melibatkan perusahaan yang menggunakan pihak luar atau vendor sebagai pemasok barang dan jasa yang diperlukan untuk proyek atau kebutuhan organisasi. Hal ini dapat mencakup layanan TI seperti pembangunan perangkat lunak, manajemen infrastruktur TI, atau dukungan teknis. Selanjutnya ada tujuan outsourcing. Di sini terdapat 5 tujuan outsourcing, yaitu yang pertama adalah access skills and technologies. Outsourcing memungkinkan organisasi untuk mendapatkan akses ke keterampilan teknologi tertentu. Yang kedua adalah reduce both fixed and recruitment cost. Perusahaan dapat menggunakan outsourcing untuk mengurangi biaya tenaga kerja pada proyek dengan menghindari berbagai biaya tambahan lainnya. Yang ketiga adalah allow the client organization to focus on its core business. Dengan outsourcing sebagian besar fungsi IT, karyawan dapat fokus pada pekerjaan yang krusial bagi kesuksesan organisasi. Yang keempat adalah provide flexibility. Outsourcing untuk menyediakan staf tambahan selama periode tertentu. Yang terakhir adalah increase accountability. Karena kontrak bersifat hukum, terdapat lebih banyak akuntabilitas untuk mengirim pekerjaan sesuai dengan yang dijelaskan dalam kontrak yang tertulis tadi. Outsourcing memiliki 3 dampak atau masalah, yaitu yang pertama adalah potensi penurunan jumlah mahasiswa dan tenaga ahli IT, dan yang kedua adalah penurunan kemampuan teknologi seperti strategis negara, dan yang ketiga adalah masalah keamanan. Dan ya, 4 hal yang dilakukan agar proyek pengadaan berjalan dengan baik. Yang pertama adalah planning procurement, yang kedua adalah conducting procurement, yang ketiga adalah controlling procurement, yang keempat adalah closing procurement. Soalnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada planning procurement management. Planning procurement management adalah meliputi mengidentifikasi kebutuhan proyek yang bisa dipenuhi dengan menggunakan produk atau jasa dari luar organisasi. Identifikasi tersebut mencakup menentukan apakah perlu pengadaan dari luar, apa yang diadakan, bagaimana cara mengadakannya, seberapa banyak yang diadakan, dan kapan perlu diadakan. Output penting dalam proses ini adalah make or buy decision, di mana organisasi memutuskan apakah harus membuat produk atau jasa tertentu itu sendiri, ataukah harus membeli produk atau jasa dari luar organisasi. Inputan yang diperlukan dalam merencanakan pengadaan adalah Project Management Plan
requirements documentation, the risk register, activity resource requirements, the project register, activity cost estimates, stakeholder register, enterprise environmental factors atau faktor lingkungan perusahaan, dan organizational process assets seperti berbagai jenis kontrak. Jenis kontrak merupakan hal penting yang perlu diperhatikan dalam procurement management. Jenis kontrak yang berbeda dapat digunakan dalam keadaan yang berbeda juga. Yang pertama ada fixed price atau lump sum contracts, melibatkan biaya total tetap untuk sebuah produk atau jasa. Pada jenis kontrak ini, pembeli menanggung sedikit resiko karena harga telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya ada cost reimbursable contracts. Kontrak ini melibatkan pembayaran ke supplier untuk biaya langsung atau tidak langsung. Tipe kontrak ini sering digunakan untuk proyek yang melibatkan teknologi baru. Pada tipe kontrak ini, pembeli menanggung resiko yang lebih besar daripada tipe kontrak fixed price. Selanjutnya ada time and material contracts. Adalah gabungan antara kontrak fixed price dengan cost reimbursable. Lalu yang terakhir ada unit pricing. Unit pricing dapat digunakan dalam berbagai tipe kontrak untuk mewajibkan pembeli untuk membayar supplier sesuai biaya per unit yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu ada alat dan teknik untuk merencanakan manajemen pengadaan. Yang pertama ada make or buy analysis. Make or buy analysis merupakan sebuah teknik umum manajemen yang digunakan untuk menentukan apakah sebuah organisasi harus membuat produk atau menjalankan layanan dalam organisasi ataukah harus membelinya dari pihak lain. Analisis ini memperkirakan biaya internal untuk menyediakan produk atau jasa dan membandingkannya dengan biaya jika menggunakan outsourcing. Lalu yang kedua ada expert judgment atau penilaian pakar. Pakar, baik dari luar ataupun dalam organisasi, dapat memberikan masukan yang berguna dalam merencanakan pembelian dan akuisisi. Tim proyek seringkali perlu berkonsultasi dengan pakar dalam organisasi mereka sebagai bagian dari praktik bisnis yang baik. Lalu yang terakhir ada market research atau riset pasar. Riset pasar merupakan hal penting dalam merencanakan pengadaan. Banyak supplier potensial yang menawarkan produk dan jasanya. Jadi, tim proyek harus memilih supplier dengan cermat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada rencana manajemen pengadaan. Rencana manajemen pengadaan adalah dokumen yang menjelaskan bagaimana proses pengadaan akan dikelola, mulai dari mengembangkan dokumentasi untuk melakukan pembelian hingga penutupan kontrak. Isi rencana manajemen pengadaan akan berbeda dengan kebutuhan proyek. Beberapa bahan yang dapat dimasukkan dalam rencana manajemen pengadaan, yaitu yang pertama ada pedoman untuk jenis kontrak yang akan digunakan dalam situasi yang berbeda. Lalu yang kedua ada peran dan tanggung jawab tim proyek dan departemen terkait. Yang ketiga ada pedoman pembuatan struktur rincian pekerjaan kontrak, surat pernyataan kerja, dan dokumen pengadaan lainnya. Pernyataan kerja. Pernyataan kerja adalah deskripsi pekerjaan yang diperlukan untuk pengadaan. Beberapa organisasi juga menggunakan pernyataan kerja untuk menjelaskan pekerjaan internal. Jika pernyataan kerja digunakan untuk menggambarkan hanya pekerjaan yang diperlukan untuk kontrak tertentu, itu disebut pernyataan kontrak kerja. Pernyataan kontrak kerja harus jelas, ringkas, dan selengkap mungkin. Di dalamnya harus menjelaskan semua layanan yang diperlukan dan termasuk pelaporan kinerja. Lalu ada dokumen pengadaan. Perencanaan pengadaan juga melibatkan persiapan dokumen yang dibutuhkan penjual untuk memberikan tanggapan mereka dan menentukan kriteria evaluasi untuk pemberian kontrak. Tim proyek sering menggunakan formulir standar dan penilaian ahli sebagai alat untuk membantu membuat dokumen pengadaan dan kriteria evaluasi yang relevan. Dua contoh umum dokumen pengadaan adalah RFP atau Request for Proposal. Adalah dokumen yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan untuk mengajukan permintaan kepada pihak lain untuk mengirimkan proposal yang menguraikan solusi atau penawaran mereka terkait proyek atau kebutuhan tertentu. Tujuan RFP adalah untuk mengumpulkan informasi rinci tentang kemampuan, pengalaman, dan pendekatan yang dimiliki oleh pihak yang berpotensi untuk memenuhi kebutuhan organisasi.
Lalu yang kedua ada RFQ atau Request for Quotation. Adalah sebuah proses bisnis yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan untuk meminta penawaran harga dari pihak lain untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Tujuan RFQ adalah untuk mendapatkan informasi tentang harga dan ketersediaan produk atau layanan yang dibutuhkan. Kriteria pemilihan sumber. Sangat penting bagi organisasi untuk menyiapkan beberapa kriteria evaluasi untuk pemilihan pihak yang diajak kerjasama untuk menilai proposal, kinerja, dan sebagainya. Kriteria yang diinginkan harus spesifik dan objektif. Menetapkan bobot pada setiap kriteria sangatlah penting dilakukan agar pihak ketiga dapat lebih mudah disaring. Faktor kunci dalam mengevaluasi penawaran, terutama untuk proyek yang melibatkan TI, adalah catatan kinerja penawar di masa lalu. Beberapa proyek TI juga mengharuskan calon penjual untuk menyampaikan presentasi teknis sebagai bagian dari proposal mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini terdapat conducting procurement, yaitu melakukan pengadaan. Melakukan pengadaan yaitu proses yang melibatkan memutuskan siapa yang diminta untuk melakukan pekerjaan, mengirimkan dokumentasi yang sesuai kepada penjual potensial, kemudian mendapatkan proposal atau penawaran, memilih penjual, dan memberikan kontrak. Organisasi dapat beriklan untuk mendapatkan barang dan jasa dari luar dengan berbagai cara, seperti pemasok. Jika pemasok pilihan merespon dengan baik, organisasi akan melanjutkan untuk bekerja sama. Konferensi penawar atau konferensi pemasok atau konferensi pra-penawaran adalah pertemuan dengan calon penjual sebelum penyusunan proposal atau penawaran mereka. Konferensi penawar mungkin diadakan secara online melalui webcast atau menggunakan teknologi komunikasi lainnya sebelum, selama, atau setelah konferensi penawar. Pembeli dapat memasukkan jawaban atas pertanyaan ke dalam dokumen pengadaan sebagai amandemen. Pembeli juga akan memposting informasi pengadaan di situs web. Setelah pembeli menerima proposal atau penawaran, mereka dapat memilih pemasok atau memutuskan untuk membatalkan pengadaan. Dan pemilih pemasok atau penjual sering disebut dengan pemilihan sumber. Melibatkan evaluasi proposal atau tawaran dari penjual, memilih yang terbaik, menegosiasikan kontrak, dan memberikan kontrak. Seringkali, tim orang yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi di bagian proposal, seperti tim teknis, tim manajemen, dan tim biaya untuk fokus pada setiap bidang utama. Kemudian penjual dalam daftar pendek sering diminta untuk menyiapkan penawaran terbaik dan terakhir atau BAFU. Kemudian output akhir adalah kontrak yang mewajibkan penjual untuk menyediakan produk atau layanan tertentu dan mewajibkan pembeli untuk membayarnya. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang controlling procurement. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengendalian pengadaan, yaitu mengontrol pengadaan, memastikan bahwa kinerja penjual memenuhi persyaratan kontrak. Hubungan kontrak adalah hubungan hukum yang berarti tunduk pada undang-undang kontrak, negara bagian, dan federal. Sangatlah penting bahwa profesional hukum dan kontraktor yang sesuai terlibat dalam penulisan dan administrasi kontrak. Sangat penting bagi anggota tim proyek untuk memperhatikan perintah perubahan yang konstruktif. Perintah perubahan yang konstruktif adalah tindakan lisan atau tertulis oleh seorang dengan otoritas yang nyata dan dapat diinterpretasikan memiliki efek yang sama dengan perintah perubahan tertulis. Selanjutnya ada contoh isu global. Jadi beberapa organisasi menghadapi masalah budaya dan politik saat melakukan outsourcing ke negara lain. Untuk mengurangi risiko tersebut, tren baru-baru ini adalah mempekerjakan orang di daerah pedesaan di negara yang sama
Dan alasan utamanya adalah biaya tenaga kerja yang lebih rendah dan ketersediaan pekerjaan di kota-kota itu kecil. Beberapa perusahaan seperti layanan teknologi darat, Cross USA, dan Human Genome Science telah berhasil merekrut pekerja di kota-kota pedesaan untuk pekerjaan TI dengan biaya yang lebih murah, memberikan mereka pelatihan intensif, dan memanfaatkan dukungan teknis dengan biaya yang lebih rendah. Selanjutnya, praktek baik terkait dengan pengadaan proyek. Ada 6. Yang pertama, perubahan dalam proyek harus ditinjau, disetujui, dan didokumentasikan dengan cara yang sama seperti bagian asli dari rencana proyek. Yang kedua, evaluasi perubahan harus mencakup analisis dampak terhadap ruang lingkup, waktu, biaya, dan kualitas barang atau jasa yang disediakan. Yang ketiga, dokumentasikan semua pertemuan penting dan panggilan telepon terkait perubahan. Yang keempat, manajer proyek dan tim harus tetap terlibat dalam pengadaan sistem informasi yang kompleks untuk memastikan pemenuhan kebutuhan bisnis. Yang kelima, siapkan rencana cadangan jika sistem baru tidak berfungsi sesuai rencana. Yang keenam, gunakan alat dan teknik administrasi kontrak seperti sistem kontrol perubahan kontrak, tinjauan kinerja, inspeksi, dan audit, pelaporan kerja, pembayaran, administrasi klaim, dan manajemen catatan. Selanjutnya adalah contoh seperti Accenture, firma outsourcing TI terkemuka, merangkum tanggapan dari 565 eksekutif di beberapa negara untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam outsourcing. Berikut adalah 7 saran dari mereka. Yang pertama, bangun hasil bisnis yang luas lebih awal dan sering. Memasukkan hasil bisnis sebagai ukuran kinerja sejak awal pengaturan. Yang kedua, pilih mitra yang memiliki keahlian luas dan rekam jejak yang terbukti dalam memberikan hasil. Yang ketiga, perhatikan pengukuran kinerja dan kualitas hubungan dengan penyedia sebagai bagian penting dari hubungan bisnis. Yang keempat, gunakan ketentuan risiko atau imbalan untuk memberikan intensif dalam mencapai kinerja yang lebih baik. Yang kelima, terapkan tata kelola aktif untuk mengoptimalkan hubungan outsourcing. Yang keenam, tunjuk eksekutif yang berdedikasi untuk mengelola pengaturan outsourcing. Yang ketujuh, tetap fokus pada tujuan utama seperti mengurangi biaya, meningkatkan proses, dan memungkinkan fokus pada bisnis inti. Selanjutnya, dan yang terakhir adalah closing procurement. Penutupan pengadaan adalah tahap terakhir dalam manajemen pengadaan proyek, yang terkadang disebut sebagai penutupan kontrak. Penutupan kontrak melibatkan penyelesaian kontrak dan item terbuka. Tim proyek memastikan pekerjaan dalam kontrak diselesaikan dengan baik, catatan diperbarui, dan diarsipkan untuk penggunaan di masa mendatang. Selanjutnya, alat untuk penutupan kontrak termasuk audit pengadaan, penyelesaian dinegosiasikan, dan sistem manajemen catatan. Audit pengadaan membantu meningkatkan proses pengadaan. Penutupan kontrak ideal melibatkan penyelesaian yang dinegosiasikan antara pembeli dan penjual. Jika tidak mungkin, penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi atau arbitrasi dapat digunakan. Sistem manajemen arsip memudahkan pengaturan dan penemuan dokumen terkait pengadaan. Keluaran dari penutupan kontrak mencakup pengadaan tertutup dan pembaruan aset organisasi. Organisasi memberi pemberitahuan tertulis resmi kepada penjual tentang penyelesaian kontrak. Kontrak harus mencakup persyaratan penerimaan dan penutupan formal. Terima kasih dari kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok 1 izin menutup presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.